Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pastinya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 1 tentang kasih sayang. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang kasih sayang, kita akan mengetahui tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya wal Mursalin, atau disebut dengan penutup para nabi dan rasul. Beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib dan pamannya bernama Abu Thalib. Nah, tadi adalah riwayat dari Nabi Muhammad. Selanjutnya kita akan meneladani sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah menyayangi sesama. Nah, di sini kita sebagai umat Islam itu harus selalu sayang kepada sesama manusia, terutama kepada ayah dan ibu. Kenapa? Karena dari mereka kita bisa ada. Mereka juga telah merawat kita dan telah membesarkan kita. Yang selanjutnya adalah saudara. Ada kakak, ada kakek, adik, paman, bibi, dan sebagainya. Selanjutnya kita juga harus menyayangi kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu juga memiliki nyawa. Nah, mereka juga ingin dikasih sayangi. Apabila kita tidak merawatnya, pasti tumbuh-tumbuhan itu juga akan mati. Nah, yang terakhir adalah menyayangi kepada hewan. Nah, hewan itu juga apabila kita memelihara, kita juga harus merawatnya agar mereka juga menyayangi kepada kita. Yang kedua adalah jujur. Jujur di sini contohnya adalah berkata apa adanya. Jadi ketika kita berbicara itu tidak boleh dibuat-buat. Nah, selanjutnya kita tidak pernah berbohong. Jadi yang namanya jujur itu adalah tidak pernah berbohong. Jadi ketika kalian mengatakan sesuatu itu tidak dengan sebenarnya, berarti kalian tidak jujur. Yang selanjutnya adalah selalu dapat dipercaya. Jadi ketika kita membicarakan apapun kepada siapapun, itu harus bisa dipercaya, jangan diada-ada ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pemaaf. Pemaaf di sini adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika kita atau teman kita melakukan suatu kesalahan, nah kita harusnya saling memaafkan, gak boleh menyimpan rasa dendam. Nah, itu kemudian tidak menyimpan rasa dendam tadi ya, udah disampaikan Pak Aris, dan tidak membalas bila disakiti. Jadi ketika kalian dinakali ataupun dijahili sama teman-teman, itu nggak usah dibalas, biar nanti Allah yang membalas. Dan jika kita salah, segera meminta maaf kepada siapapun. Ketika kita berbuat salah, kita harus selalu meminta maaf. Yang keempat adalah tabah dan sabar. Di sini apabila kita menghadapi suatu kesulitan, kita tidak boleh mengeluh, karena apapun yang kita lakukan itu semua atas kehendaknya. Kehendaknya itu maksudnya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengalami suatu kesulitan, itu tidak boleh putus asa. Yang selanjutnya adalah kasih sayang Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan rukun iman yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki 99 nama baik yang disebut dengan Asmaul Husna.
Nah, yang akan kita bahas tidak semuanya karena nanti materi kita tidak selesai. Jadi yang akan kita bahas di sini hanya ada dua. Yang pertama adalah Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya Allah itu maha pengasih. Allah selalu mengasihi kepada semua makhluknya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Maka kita harus wajib bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi Allah itu tidak pernah pilih kasih. Jadi semua ciptaan Allah itu pasti akan disayang oleh Allah. Yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim adalah Allah itu maha penyayang. Allah selalu menyayangi kepada umatnya yang bertakwa kepadanya, yang mau menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Jadi ketika kita berbuat tercela, nah Allah itu tidak akan menyayangi kita. Tapi sebaliknya, apabila kita menyayangi Allah, Allah akan sayang kepada kita. Dan jaminannya jika kita melakukan suatu kesalahan, itu masuknya ke dalam neraka, dan apabila kita berbuat kebaikan, itu kita akan masuk ke dalam surga. Baik, demikian dan terima kasih atas materi yang telah Faris sampaikan. Selamat belajar. Selanjutnya nanti anak-anak bisa mengerjakan LKS sesuai yang udah Faris sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.